Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini mari kita sama-sama yang di rumah-rumah, kita mari ambil waktu tenang kita sama Tuhan. Saya percaya waktu kita ambil waktu tenang, Tuhan akan berbicara banyak buat setiap kita. Amin saudara. Mari tundukkan kepala kita, mari izinkan Tuhan menjamah hati kita pagi hari ini. Izinkan Dia berbicara pada setiap kita pagi hari ini. Waktu kita nomor satukan Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan lakukan banyak perkara dalam hidup kita semua. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, Yesus. Katakan saya mau cinta Yesus. Oh, kami mau mengasihi-Mu. Engkau yang utama, Engkau yang pertama. Yesus Tuhan, kami kangen Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Mari nomor satukan Dia pagi hari ini. Yesus, Engkau yang terutama, Engkau segalanya. Yesus, mari terus sembah Tuhan. Angkat pujian-Mu, naikkan syukur-Mu buat Tuhan Yesus.
Syaralabaya ralabaya ralabaya shandaya ralabu. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Engkau cukup buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudara di rumah-rumah nyanyikan lagu ini lagi. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Janji sama Tuhan, saya mau cinta Engkau Tuhan selamanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi saudara, haleluya, nyanyikan buat Tuhan Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Janji sama Tuhan, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Saya percaya sama seperti pujian yang kita naikkan, kita mau terus cinta Yesus, kita mau terus mengasihi Tuhan Yesus, karena kita tahu apa yang menjadi fokus kita tahu apa yang menjadi tujuan kita, yaitu hidup yang kekal. Biarlah hari-hari ini kita rindu untuk terus menanti-nantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kita terus berharap kepada Tuhan. Dan kita mau terus fokus kita hanya kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa hari-hari ini begitu jahat, di mana kasih manusia semakin dingin, firman Tuhan katakan. Tetapi biarlah umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, hari ini kita mau terus mencari Tuhan. Kita mau terus fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita fokus kepada Tuhan, kita sedang fokus kepada kekekalan. Haleluya. Sharing firman Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya umat Tuhan yang terkasih, yaitu mengenai di mana kita fokus kepada kekekalan. Mari kita buka firman Tuhan. Saya akan bacakan yang tertulis dari Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi saya mau katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kelihatan oleh mata kita, umat Tuhan yang terkasih, adalah sementara. Termaksud kekayaan, jabatan, harta, kedudukan, itu semuanya bersifat sementara. Bahkan daging kita, itu semua bersifat sementara. Nah, firman Tuhan katakan umat Tuhan yang terkasih, biar kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan kepada perkara yang di bumi. Karena banyak hari-hari ini di mana orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan ada yang sudah percaya Tuhan pun, fokus mereka tidak lagi kepada Tuhan, tetapi fokus mereka bagaimana supaya aku berhasil, bagaimana supaya aku sukses, bagaimana supaya aku menjadi kaya. Tetapi fokus mereka untuk kekekalan itu sudah mulai berkurang. Nah, tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali kita, mengajarkan, menasihati kembali kita untuk boleh kita tetap fokus kepada kekekalan. Bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan? Bagaimana supaya kita tetap menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi? Biarlah itu yang ada di dalam hidup kita. Karena kita tahu kita sebagai orang-orang percaya, fokus kita adalah kekekalan. Jadi biarlah segala sesuatu yang membangun kerohanian kita, segala sesuatu yang membangun kehidupan kita di dalam kerohanian kita untuk lebih kuat di dalam Tuhan, pikirkanlah hal itu umat Tuhan yang terkasih, supaya kita berbuah di dalam Tuhan. Dan kita tahu orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Alkitab katakan Tuhan akan memberkati setiap kita. Seperti firman Tuhan juga katakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi dalam hal ini kita perlu fokus kepada hal-hal yang spiritual, yaitu kerohanian kita. Ingat umat Tuhan yang terkasih, bukan berarti hal-hal yang jasmaniah tidak diperlukan atau kita abaikan. Benar kita perlu memikirkan perkara yang di atas. Benar kita perlu hidup rohani. Tetapi segala sesuatu yang jasmania tidak boleh kita lupakan. Atau tidak perlu dan tidak kita abaikan. Sebab Allah juga menciptakan tubuh dan apa yang ada di sekeliling kita untuk kita boleh kelola, untuk kita boleh mengusahakan, untuk kita boleh memeliharanya. Namun yang menjadi prioritas utama kita bukan jasmaninya, tetapi rohani. Karena seperti tadi tema kita mau fokus kepada kekekalan, maka kita harus fokus kepada segala sesuatu yang rohani. Nah, umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah kerajaan Allah, artinya kita sedang mencari kebenaran Tuhan. Itu sesuatu yang sangat untuk membangun kerohanian kita. Kalau kita mencari Tuhan, kita mencari kebenaran Tuhan, dan kita mengutamakan Tuhan, kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Kata semua akan ditambahkan itu adalah berkat Tuhan, bonus akan Tuhan berikan. Jadi di samping kita fokus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam kekurangan, di dalam kesusahan. Tuhan akan selalu memberkati setiap kita. Nah, umat Tuhan yang terkasih, kehidupan di bumi menawarkan begitu banyak pilihan, keinginan mata. Hingar-bingar kehidupan umat Tuhan yang terkasih membuat kita kerap kali tergoda untuk kita sering melupakan Tuhan, tidak berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itu sering terjadi karena tawaran yang dunia berikan bagi setiap kita membuat kita mulai hilang fokus kita kepada Tuhan. Nah, tetapi kekekalan menawarkan ada dua hal, yaitu surga atau neraka. Nah, hubungan kita dengan Allah saat kita di muka bumi ini akan menentukan hubungan kita kelak
dengan Tuhan dalam kekekalan. Jadi umat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mempercayai Tuhan Yesus, mempercayai janji-janji Tuhan. Maka kita akan diundang dan menghabiskan kekekalan bersama Dia di dalam kehidupan yang kekal. Atau justru sebaliknya umat Tuhan yang terkasih, jika kita menolak kasih yang daripada Tuhan dan menolak pengampunan, bahkan kita menolak keselamatan yang daripada Tuhan, maka kita akan menghabiskan kekekalan kita di dalam neraka. Yang mana kita pilih umat Tuhan yang terkasih? Hanya ada dua, ada surga, ada neraka. Tetapi yang Tuhan mau kita semuanya masuk dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi kekekalan atau penghukuman umat Tuhan terkasih itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi biarlah pagi hari ini kita menjatuhkan pilihan kita untuk kita boleh mengejar dalam hidup yang kekal. Dan kita percaya di tengah-tengah kesibukan kita, apapun pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah senantiasa tetap taruh di dalam pikiran kita. Kita memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang kudus, apa yang baik di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap fokus pada perkara-perkara yang sifatnya kekal. Dan biarlah pikiran kita selalu mengarah kepada Tuhan dan terus fokus mengutamakan Tuhan. Ingat umat Tuhan terkasih, fokus mengutamakan Tuhan. Seperti pujian kita tadi, kita mau katakan yang terutama di dalam hidup ini, kita hanya mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebab saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan firman Tuhan katakan hanya bagi Tuhan. Umat Tuhan terkasih, biarlah hari-hari ini kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Saya percaya ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang sedang kita hadapi. Tetapi biarlah cobaan itu tidak membuat pandangan kita, tidak membuat fokus kita hilang kepada Tuhan. Tetapi setiap cobaan, setiap godaan yang kita alami, itu justru membuat kita semakin kuat, semakin kita berharap kepada Tuhan. Seperti Daud katakan, aku memperkuat kepercayaanku kepada Tuhan ketika dia ada di dalam permasalahan. Bukan justru ketika kita ada dalam permasalahan, kita melupakan Tuhan. Atau justru kita berbalik daripada jalan Tuhan. Yang Tuhan inginkan ketika kita diperhadapkan kepada satu permasalahan, ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak enak, marilah kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan di tempat di mana kita berada, pasti terjadi kuasa Tuhan yang luar biasa. Saat pagi hari kita bangunkan pasangan kita bangunkan anak-anak kita membangun mesbah keluarga, kita berdoa, kita menaikkan pujian dan penyembahan, kita percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Karena kita tahu kita sedang membawa keluarga kita sedang membawa hidup kita kepada kekekalan, yaitu kerajaan sorga. Nah, umat Tuhan yang terkasih, kita percaya bahwa setiap kita suatu kelak nanti akan meninggalkan bumi ini. Masalahnya bukan kapan atau bukan bagaimana, tetapi ketika Tuhan sudah panggil kita, sudahkah kita akan ada bersama dengan Bapa kita di sorga dalam kehidupan yang kekal atau tidak? Hari-hari ini mari umat Tuhan terkasih, kalau kita rasa kita sudah tidak ada di dalam kebenaran, mari kita cepat-cepat berbalik. Kita berbalik supaya fokus kita kepada Tuhan itu tidak hilang. Tetapi kita tetap jaga fokus kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kekuatan kita diperbaharui seperti burung Raja Wali. Amin. Mari umat Tuhan terkasih kita berdoa. Bapa, kami percaya kasih-Mu atas setiap kami, terus menguatkan kami, memampukan kami untuk kami boleh terus mengarahkan pandangan kami, untuk kami fokus kepada kekekalan. Sebab itu
Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, ada dalam kesusahan Tuhan, tekanan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Mujizat terjadi bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih dan anugerah-Mu terus bekerja atas setiap kami umat-Mu. Sebab kami rindu Tuhan, kami boleh terus memandang kepada kasih dan setia-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun Tuhan umat-Mu berada. Berkati Tuhan, beri jalan keluar. Yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aktivitas mereka semuanya Tuhan, sepanjang hari ini Engkau berkati. Dan kami berdoa, kami berkati juga bangsa kami Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu besar atas setiap kami. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you. King of majesty,